Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ni'amul Farida SPDI, Guru Agama Islam di SD Negeri 2 Tunahan, Keling Jepara, Jawa Tengah. Saat ini kami sedang melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja program PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311711860. Pada video ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya dengan menerapkan metode problem based learning. Praktik mengajar ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 pada kelas 6 dengan materi pembahasan halal dan haram. Semoga video ini bisa menjadikan gambaran bagaimana membangun suasana kelas yang aktif, menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, mari kita semuanya berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Tempat duduk siap, beri salam. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sehat, semangat, siap belajar. Siap belajar ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba Buni cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak berangkatkah hari ini ya? Aulia Krisnianingsih, Ananda Sakit, Balkis Syifaul Aulia, Mailanu Akbar. Oke, hadir semuanya ya, alhamdulillah. Oke. Anak-anak bisa berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya untuk pagi hari ini ya. Dipimpin oleh Mbak Oliva, silakan. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, tuh dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Satu kali lagi. Oke, untuk selanjutnya kita mengaji dulu, mengaji pagi. Kita hari ini akan mengaji surah Ad-Duha ya, dipimpin oleh Mas Ega. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka
Shadaqallahul adzim. Oke. Anak-anak hari ini tadi pagi anak-anak sudah sarapan? Alhamdulillah. Tadi pagi sarapan apa? Nasi goreng. Nasi goreng, apa lagi? Bubur ayam. Apa lagi? Iya, sarapan sebelum sekolah kita harus sarapan. Terus jajan apa yang paling anak-anak sukai? Coba. Taruh. Sebelah. Oke. Coba kita lihat dulu ya apa yang akan ditampilkan Buni ini. Kira-kira kalian suka nggak jajan yang seperti ini? Apa ini? Sebelah. Apa ini? Seblak. Siapa yang suka seblak? Oke, semua suka seblak. Seblak ini halal apa haram sih, Cak? Halal. Oke. Yang kedua. Halaman yang kedua. Oke. Ini apa ini? Wow. Segar sekali. Apa ini? Boba ini dari apa? Terbuat dari apa? Apa ini? Boba dari susu ya. Susu dan apa yang bulat-bulat itu? Bobanya itu terbuat dari tepung ya. Terus yang ketiga, wah, apa ini? Keripik singkong ya, tapi dikasih pedas-pedas. Halal apa haram yang ini ya? Halal. Terus yang terakhir ini, wah, menggoda sekali. Apa ini? Sosis bakar. Oke, sosis bakar. Halal apa haram ya? Oke ya. Hari ini kita semuanya akan menjadi detektif ya. Kita akan menyelidiki bersama cara memastikan jajanan yang kita suka. Itu ya, baik yang kita suka ya, yang baik untuk tubuh kita ya, dan juga yang sesuai dengan perintah Allah yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan ya. Oke, sebentar. Pembelajaran hari ini anak-anak akan mempelajari yang pertama itu pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram dengan benar. Yang kedua, kita semuanya nanti ya setelah kita mengetahui definisi apa itu halal, apa itu haram dan apa namanya itu selanjutnya kita akan menganalisis kriteria kehalalan produk itu suatu produk berdasarkan zat dan prosesnya melalui studi kasus pada kemasan produk. Nanti Buni akan berikan kemasan-kemasan dan nanti kita akan menjadi detektif ya, 1 jam ini kita akan menjadi detektif untuk mengidentifikasi apakah makanan ini boleh dimakan, apakah ada logo halalnya, tidak ada logo halal, apakah yang bagaimana. Nah, nanti akan Buni sampaikan ya. Anak-anak tak tahu nggak apa itu halal? Coba Mbak Olip, apa itu halal? Sesuatu yang boleh dimakan. Kalau lagi, apa itu haram? Sesuatu yang tidak boleh dimakan. Oke ya. Kira-kira globalnya juga seperti itu. Ya, halal haram. Nah, definisi selanjutnya, oke. Sekarang anak-anak coba kita lihat video yang berikut ini. Coba dilihat dulu video tentang Aisyah Kids ini ya. Jangan baca slide ya teman-teman. Kenapa kita harus memilih makanan yang halal dan thayyibah? Kenapa kita harus anak-anak bisa mengeluarkan bukunya perintah memakan makanan yang halal dan thayyibah sambil ketika ada yang Al-Quran surah penting ditulis. Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kita harus selektif dalam memilih makanan. Ya, sudah ya tadi videonya ya tentang apa itu makanan yang halal dan toyiban. Coba sekarang ini mau ya kita akan mempelajari slide ya, slide PowerPoint ini tentang halal dan haram. Apa itu halal dan apa itu haram? Ya di sini terlihat sekali ada mana yang termasuk makanan halal dan yang termasuk makanan haram. Ya, coba kita lihat dulu. Di situ ada beberapa contoh. Yang ini apa ini? Nah, kira-kira alkohol itu halal atau haram? Ya. Nah, kita acak aja. Sosis darah. Sosis darah, yo kalau di sini enggak terkenal ya sosis darah. Kalau di daerah Jepang, di daerah Korea itu sosis darah itu sangat terkenal sekali. Ya, sosis haram ya. Oke, terus kemudian daging ayam. Daging ayam ya. Daging ayam. Coba siapa ya Mas Piki, daging ayam itu halal apa haram? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Apa? Halal. Kemudian sayuran, Mbak Marwa. Halal ya. Duh. Ya. Apakah halal dan haram hanya berlaku pada makanan? Tidak. Ya. Di sini ada pengertian halal dan haram ya. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya, untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan ya. Dan yang kedua ada haram. Haram itu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, untuk dikonsumsi atau untuk dilakukan. Pokoknya sesuatu yang diperbolehkan itu dimakan ya, atau dikonsumsi atau yang digunakan yaitu halal, boleh. Kalau haram itu segala sesuatu yang dilarang, sing ora oleh. Ya. Ya, dasar hukumnya, Bu. Sekarang yang pertama, dasar hukumnya halal dan haram yang pertama adalah apa ini? Apa ini? Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti itu haram. Ya. Yang kedua ada al-hadis ya. Ada Al-Quran dan yang kedua ada hadis. Disebut juga as-sunnah. As-sunnah adalah perkataan ya, sabda, perbuatan atau ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Ya. Al-hadis atau al-sunnah ini merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama ya, termasuk dalam masalah halal dan haram. Nah, sebab-sebab halal dan haram. Kok bisa haram? Kenapa ya? Nah, yang pertama karena zatnya ya. Karena zatnya atau barang asli yang diharamkannya pertama. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu saja Allah yang maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena dia sayang kepada kita. Apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Ya. Misalnya contohnya ini, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut menjadi haram. Nah, yang kedua, tadi yang pertama dari zatnya ya. Yang kedua ini dari sifatnya ya.
Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semuanya yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun tetap haram. Misalnya, kita mendapatkan makanan dari hasil kita mencuri. Mencuri itu boleh enggak sih? Tidak boleh kan? Berarti apa yang kita hasilkan, apa yang kita makan dari hasil mencuri itu halal apa haram? Halal. Karena dari sifatnya, sifat kita memperoleh makanan itu tadi. Terus orang mencuri ya merampok misalnya. Lanjut. Yang kedua, jadi yang pertama tadi sifat, yang kedua yang pertama tadi zatnya, yang kedua sifatnya. Oke, yang ketiga prosesnya. Nah, prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Halal atau haram, kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Maka ikan gurame yang semula halal menjadi haram. Maka itu kita harus hati-hati ya. Selain proses pembuatan yang harus kita perhatikan, cara mendapatkannya juga diperhatikan. Sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Misalnya yang didapatkan dari menjual daging babi, ya, mencuri, ya tadi sudah Bunda contohkan tadi, korupsi, judi, ya, maka uang tersebut menjadi haram. Ya, lanjut. Nah, sekarang penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama, penerapan dalam sikap, penerapan hukum halal dan haram, ya, belum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan termasuk haram hukumnya karena memubadirkan makanan? Pernah enggak kalian makan enggak habis terus nasinya dibuang? Pernah, makanan enggak habis dibuang. Itu namanya mubazir. Nah, termasuk haram, ya. Sekarang yang kedua. Penerapan perilaku. Apakah hukum perbuatan membuang sampah sembarangan menurut Islam halal atau haram? Kalau kalian sudah paham definisi halal dan haram, insya Allah kalian sudah bisa menjawab atau menilai. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan yang bisa merugikan orang lain. Nah, sekarang ini yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Untuk menjamin semua produk itu benar-benar halal, maka pemerintah Indonesia, MUI di sini ya. Kalau di Indonesia, apa sih MUI itu? Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPHI. Mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Ini logo halal Indonesia di setiap kemasan makanan yang kita makan atau yang kita beli, kalian harus jeli. Dan nanti tugasnya juga kalian akan mengidentifikasi di situ ada logo halal atau tidak. Di situ komposisinya, ya, yang ada di makanan itu, komposisinya itu ya terdapat komposisi yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Itu kalian harus jeli. Makanya hari ini nanti kita akan menjadi detektif. Nah, detektif apa? Detektif makanan, detektif halal, ya. Banyak sekali ya di sini
problemnya, masalahnya itu banyak sekali jajanan enak dan viral. Iya Pak Caca? Banyak dan viral ya di sekitar kita. Sebagai anak muslim yang hebat, bagaimana cara kita memastikan bahwa makanan itu 100% jajanan ini boleh untuk kita konsumsi. Nah, itu adalah masalah yang hari ini kita harus pecahkan. Ya, setelah itu sebelum kita membagi kelompok, ayo kita ice breaking dulu ya, menyegarkan otot-otot yang pegal. Yuk, ice breaking kita hari ini tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap ya. Bunik bagi menjadi 3 kelompok seperti kelompok yang kemarin ya, sama. Yang ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Yang ini kelompok 3, 1, 2, 3, dan 4. Kalian akan Bunik beri tugas detektif halal ya. Seperti yang tadi Bunik sampaikan, ada beberapa daftar kemasan produk makanan ya yang harus kalian lihat dan kalian identifikasi, dan juga nanti ada beberapa bungkus makanan ya yang harus kalian kerjakan ya. Ini nanti kalian ditulis di laporan detektif halal ya. Oke. Ya. Ini bungkus makanannya, coba. Banyak ya. Dilihat dulu, adakah logo halal di dalamnya? Ada yang tidak ada logonya, atau yang mengandung gelatin dan sebagainya. Kalian harus menulisnya dalam. Kalian bisa diskusikan dengan teman kalian masing-masing ya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya ya. Misal ya, dilihat dulu, adakah logo halal di situ? Ada. Kalau ada ditulis ya, berarti masukkan ke dalam kolom logo halal yang jelas. Iya, nama jajannya itu apa, ditulis di situ. Apalagi? Oh, belum. Siapa yang belum tadi? Sudah semua ya? Oke, berkelompok silakan. Ada yang mengidentifikasi, ada yang nulis, ada yang apa namanya? Cari info nih. Apa ya? Ya, silakan berdiskusi. Ya, 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 ini tidak ada logo halalnya, ini dimasukkan ke di sini. Tidak ada logo halalnya. Dia sudah ber-BPOM, cuman belum ada sertifikat halalnya, ya. Ini ada tulisannya. Ini loh, sweet me marshmallow ya, rasa coklat. Ya ini di sini loh. Pekerjaannya sudah selesai semua? Sudah ya. Setelah kalian mengerjakan apa namanya detektif halalnya, silakan Buni acak, oke, maju untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti langsung Buni apa namanya nilai ya. Silakan anak-anak maju dulu untuk
kelompok 2. Silakan, siapa yang maju kelompok 2? Belum selesai. Loh, suaranya sudah selesai kelompok berapa? Yuk. Yuk silakan, Mbak Marwah maju dulu. Maju dulu. Yes. Santuy wis, ayo maju dulu. Nanti yang kedua kelompok 2 ya, yang ketiga kelompok 3. Ayo dipresentasikan maju apa yang didiskusikan, dipresentasikan di depan. Oke. Yuk silakan. Saya boleh. Ya Bapak ya. Yuk. Anak-anak silakan memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Oke. Ya di sana saja. Sini. Yuk. Sini loh. Oke. Sing keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Tertib halal. Logo halal sudah yang memiliki makanan. Oke. Copet, snack, makarena, burger, apel, wafer, Oreo, Oke. Tidak ada logo halal. Ini bintang dari Jablo. Kaki gratis. Oke, ya beri tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Oke, silakan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kelompok 3 yuk, silakan Mbak Najwa. Ayo. Enggak apa-apa ya. Ya, maju aja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Laporan dan tertib halal. Logo halal gelas snack Bosabe, Mini Ubi, Garuda Nota, biskuit rasa Monpon, Toko, Milkwat, rasa coklat, Ya. bintang. Oke. Terus selanjutnya yang terakhir belum? Oh belum sama sekali. Oke, udah apa-apa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju, yuk. Sedapatnya saja enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, ayo. Ayo, tinggal baca saja yuk. Mas Nano, silakan. Yang keras ya. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Iya. Kita bintang ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ya. Oke, selanjutnya anak-anak bagi ya tugas mandirinya anak-anak bisa kerjakan ya sesuai dengan apa yang ada di lembaran yang Buni berikan. Ya. Nama ditulis, tanggal, jangan lupa. Ini silakan dikumpulkan lagi di sini. Kardusnya mana ya? Ya. Ya, silakan dikerjakan. Ini tugas mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri, udah enggak diskusi lagi. Tanggal 9.
Sudah selesai ya? Oke. Sudah selesai Deal. Deal mana punyamu? Oke. Nafis, oke, mana Mbak Belkis? Oke, sudah semua. Kira-kira dari pertanyaan tadi, adakah yang belum kalian pahami? Oke. Apa arti halal dan haram menurut syariat Islam? Rawis cekto toh. Apa itu halal? Halal adalah segala Nah. Apa itu haram? Nah, terus yang kedua, sebutkan 3 dasar hukum halal dan haram dalam Islam. Tadi kan sudah. Nah, cetos yang pertama tadi karena zatnya, yang kedua sifatnya, yang ketiga prosesnya. Ya. Mengapa umat Islam harus memperhatikan label halal dan haram dalam makanan dan minuman? Ayo. Karena apa? Harus memperhatikan label halal dan haram di dalam kemasannya. Ya. Ya kita harus memperhatikan apakah kalau tidak ada label halalnya berarti makanan itu harus kita apa? Harus kita hindari ya Cah ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini anak-anak sudah mempelajari tentang yang pertama itu tadi apa definisi halal dan haram. Yang kedua apa? Tentang apa? Apa namanya? Sebab-sebab halal dan haram ya. Anak-anak sudah menyimpulkan semuanya. Oke. Untuk hari ini anak-anakku kalian refleksi hari ini apa? Nih ya. Coba refleksi hari ini anak-anak menuliskan di sini ya, di kolom refleksi yang sudah Buni sediakan. Silakan ditulis ya. Oke. Yuk, sudah semua ya? Refleksinya Buni ambil. Aku mampu. Iya, betul. Ya. Refleksinya sudah selesai. Oke, mana? Oke. Oke. Nah, setelah ini Buni mau tanya. Setelah belajar hari ini, ada satu kebiasaan baru yang aku terapkan saat jajan. Apa kebiasaan baru yang aku terapkan saat jajan? Apa? Pintar, mengecek logo halal dalam makanan, ya. Terus yang kedua, sebab-sebab apa yang sebab-sebab halal dan haram itu apa saja? Yang pertama apa? Karena tunjuk tangan aja. Tunjuk tangan siapa? Prosesnya. Karena prosesnya. Ya betul. Yang kedua, ya karena apa? Zatnya. Ada lagi? Karena sifatnya. Oke. Terus kemudian ketika kalian pergi ke kantin atau jajan di luar, makanan apa sih yang kalian pilih? Atau makanan yang bagaimana yang akan kalian pilih untuk kalian konsumsi? Yuk. Makanannya halal. Apa lagi? Ayo, cara pembuatannya. Terus apanya lagi? Sifatnya yang bagaimana ini? Ya, sifatnya ya dari itu tadi, yang dia tidak mencuri, dia tidak korupsi, dia tidak mengambil haknya orang lain. Terus
Yang pertama tadi belum, karena zatnya. Iya, zatnya yang halal. Zatnya halal itu contoh. Zat yang halal itu apa wae? Sing halal sing oleh dimakan. Apa iku? Nek sing haram kan sing mengandung daging babi, sing mengandung daging anjing, ya. Ya berarti ya makanan selain itu. Contoh ayam, apalagi? Sapi, olahan susu, apalagi? Sayur mayur, apalagi? Banyak sekali contoh makanan halal. Apa? Buah-buahan, apalagi? Apa? Kambing, iya kambing boleh kambing. Kambing kan halal ya. Unta, daging unta itu ya halal. Ya, susu, olahan susu, aneka susu. Silakan anak-anak, ada yang bertanya? Iya. Kalau misalnya udah terlanjur makan, aku misalnya beli sate ya, wis kadung makan. Apa yang terjadi? Yo, tidak usah diteruskan diselehno terus kemudian dibayar wis keluar mencari makanan yang lain. Coba mencairkan suasana kali ini, yuk. Kita semuanya tepuk semangat dulu, yuk. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Satu. Aku sudah tahu. Dua. Makanan halalnya. Tiga. Makanan haramnya. 1, 2, 3. Tahu semuanya. Oke ya. Oke, untuk tindak lanjutnya, anak-anakku Buni kasih tugas nanti di rumah anak-anak mengerjakan tugas mandiri. Tugas mandirinya apa? Coba kalian periksa satu produk makanan di rumah kalian ya. Produk apa saja, mie instan, minyak atau apa saja. Nah, besok ketika masuk ke sekolah ceritakan apakah produk tersebut halal ya. Nanti kalian menceritakan produk apa saja ya. Pokoknya berikan 5 produk. Nanti kalian tulis apakah produk itu halal. Nah, nanti kalian presentasikan ke depan kelas nanti. Oke ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup anak-anakku semuanya. Ya, apakah kalian happy? Apakah kalian sudah mengetahui semuanya apa yang halal dan haram? Sudah ya. Alhamdulillah. Oke, untuk pagi hari ini cukup, nggih. Untuk pembelajaran besok kita melanjutkan bab 5 ya. Bab 5 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Buni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak berdoa dulu dipimpin oleh Mas Ega. Yuk kan? Depan itu siap, Bunda. Beri salam. Selamat siang. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya.